Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturukum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal naubah wa ya ahlal hilli wal 'iqdi. Alhamdulillah, melanjutkan daripada pengajian kita yang sebelumnya, masih di dalam masalah yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ini ayat 281 dan 282 tentang bagaimana cara 282 sampai 283 bagaimana Allah mengajarkan kepada kita secara langsung untuk bersosialisasi di dalam masalah hutang piutang. Dan kemarin yang pertama ingin kita bahas tentang apa yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa di dalam hutang piutang Allah menganjurkan. Jadi di sini Allah menganjurkan kepada kita untuk mencatat. Dan dalam bentuk catatan ini Allah juga menganjurkan untuk menghadirkan dua saksi dari laki-laki. Syahidaini min rijalikum. Kalau andai kata yang ada cuma satu laki-laki, maka dijadikan satu laki-laki itu dengan dua perempuan, karena dua perempuan itu seperti satu laki-laki. Kenapa perempuan itu dianjurkan untuk menjadi dua dan menjadikan kesaksian tersebut dua orang dari perempuan sedangkan laki-laki hanya satu? Karena perempuan ini dha'ufatul aql, ya, karena perempuan ini akalnya sangat lemah di dalam ingat dan mengingat. Makanya perempuan ini kan kalau udah urusan dengan kita ini, yang diingat cuman kesalahan, kebenaran gak bakal diingat. Makanya Allah menganjurkan dua perempuan, yang satu kalau lupa, yang satu lagi ngingetin. Itu dianjurkan di dalam kesaksian. Kemudian wala tas'amu an taktubu ay tamlu min an taktubu ay ma syahidtum alaih min al-haq li kathrati wuqu'i dzalik saghiran kana aw kabiran. Dan jangan melebih-lebihkan dan mengarahkan yang nulis. Sekarang udah ada orang yang nulis catat hutang, dan dia mencatat dengan kesaksian yang ngutang, bukan dari yang ngasih ngutang. Dan dia mencatat dari orang yang berhutang, karena biar di sini Allah memberikan keadilan, ente ngutang kan nih. Dan di sini ente disuruh menjadi kesaksian penulisan di dalam pembentukan hutang tersebut, bukan dari orang yang ngasih hutang. Kemudian ketika dicatat dengan catatan tersebut dengan adil, sesuai dengan kata-kata dan ucapan demi ucapan yang disaksikan oleh dua saksi tersebut. Sehingga di sini Allah tidak memberikan celah bagi siapapun untuk melakukan kecurangan. Kemudian sampai di mana kemarin? Allah tertabu, ha? Ya, Allah tertabu. Ya. Dzalikum aqsatu indallah wa aqwamu lisyahadah. Dan ini adalah bentuk daripada keadilan yang buktinya nyata daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pembentukan kesaksian dalam masalah hutang piutang, biar nggak ada bentrok, biar nggak ada keingkaran. Udah terbukti, ada tulisannya, siapa saksinya, tanda tangan. Kalau kita sekarang pakai materai, di atas materai tanda tangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum, yang mana kalau andai kata dibawa ke ranah pengadilan menjadi lebih kuat. Itu tujuannya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bentuk penulisan adalah bentuk kekuatan di dalam masalah hutang piutang.
sehingga tidak ada lagi kecurangan. Mau di negara mana aja, mau orang kafir mau muslim, sampai detik ini bentuk penulisan adalah bentuk yang kuat di dalam suatu ranah hukum sampai detik ini. Kalau kita mau kemana aja, mau ke Amerika, mau ke Australia, mau ke Kanada, bahwa bentuk catatan penulisan adalah bentuk daripada kekuatan hukum. Mau dalam hutang piutang, mau dalam kesaksian apapun, itu dibentuk dalam penulisan. Kemudian wa adna aqrabu ila alla tartabu tashku fi qadril haqq wal ajal. Untuk menghindari seminimal mungkin pengingkaran terhadap penulisan ataupun pengurangan dalam bentuk hutang piutang. Misal dalam bentuk hutang piutang kita udah janji dan sepakat, hutangnya 1 juta, ditulis, saksinya siapa, tanda tangan, kemudian diberikan uang. Setelah diberikan hutang piutang, dalam bentuk tulisan itu adalah sebuah jaminan. Kemudian wa illa an takuna taqa' tijaratun hadiratun wa fi qira'at bin nasb fatakunu naqisah wa ismuha dhamir at-tijarah, kecuali dalam urusan interaksi jual beli secara langsung. Paham? Nah, dalam riwayat, dalam qiraah yang lain dibacanya tijaratan, hadiratan. Tapi di sini illa an takuna tijaratun hadiratun. Ya fi qiraah bin nasb fatakunu naqisah wa ismuha dhamir at-tijarah. Kemudian tudirunaha bainakum ay taqbidunaha. Ada gobet. Beli sesuatu, uangnya kita kasih, ada barang yang kita gabet, wala ajal fiha, dan tidak ada jangka waktu. Nah, ini berbeda lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala illa an takuna tijaratun hadiratun. Paham? Karena kalau di sini ada takunu, dia fi'il mudhari' naqisah. Yang mana kita tahu bahwa isim kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Sebagian ulama dia mengambil qiraat bin nasab, tijaratan hadiratan. Mana isimnya? Tijaratannya itu khabar, isimnya adalah illa antakuna huwa tijaratan hadiratan. Ya, kecuali kalau misalnya dia melakukan jual beli yang hadir di dalamnya, tidak ada jenjang waktu. Kemudian tudirunaha, ada gabat, falaisa alaikum junahun fi alla taktubuha, maka tidak perlu dibebankan untuk ditulis dalam istilah jual beli secara langsung. Makanya kalau kita sekarang jual beli kan nggak perlu pakai surat menyurat, cukup nota. Nah, nota ini adalah bentuk penjualan, kesaksian, nggak perlu hadirkan saksi, nggak perlu penulisan lagi. Nah, cukup hanya sebatas bentuk daripada pembelian kita dalam bentuk nota tersebut, dan nota ini tidak sejajar dengan penulisan hukum hutang piutang. Beda, kalau nota kan adalah bukti kalau kita beli. Kalau ditulis hutang piutang itu bukti kita melakukan hutang piutang. Karena di dalam nota pun penulisannya berbeda. Dan itu pun nggak wajib sebenarnya. Yang penting dalam jual beli ini pun nota sebenarnya kan adalah sebuah bentuk daripada kebijakan yang menjual. Ini kebijakan saya bikin nota ya buat saksi kalau saya melakukan penjualan kepada Anda. Ya kan, biasanya ditambahin di notanya garansi 1 bulan atau 2 bulan, kalau ada kerusakan boleh dikembalikan selama kerusakannya kerusakan pabrik. Ya, saya kan begitu kebijakan dari yang menjual. Walaupun itu nggak wajib. Tamam? Nah, di dalam jual membeli, ente kasih duit, ente dapat barang yang ente beli, itu tidak diperlukan untuk dicatat. Nah, makanya dalam jual beli pun sekarang kebanyakan udah nggak kita dikategorikan jual beli. Kita kebanyakan datang ke pasar, bang, nih bang, sayur ya 5.000. Kita kasih dia duit, dia ngasih kita sayur. Di sini nggak terpenuhi syarat jual beli. Karena di antara rukun jual beli harus ada ijab dan qabul. Nah, sekarang bagaimana dong Beb? Berarti kita semua jual beli fasid dong Beb, gagal dong Beb? Enggak. Kita mengikuti gaul yang mengatakan dalam gaul mu'atah. Yang mana mu'atah ini pandangan dari beberapa ulama fuqaha bahwa kita ini kategori yang halal. Kita ngasih dia duit, dia ngasih kita manfaat barang, itu disebut dengan al-mu'atah, saling memberikan manfaat satu sama lain. Tapi kalau dikategorikan jual beli apa enggak? Enggak.
Makanya kalau dalam jual beli usahakan pakai ijab qabul. Beb, memang kenapa? Keberkahannya deh. Kalau kita pakai ijab qabul, saya beli, kamu bilang saya jual. Nah, di sini ada ijab dan qabul dan di situ ada keberkahan yang Allah anjurkan. Ya. Makanya Allah katakan apa ya? Dalam yang ayat sebelumnya tadi yang sudah kita bahas beberapa dekade yang lalu, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dalam kontekstual Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, di sini Allah memberikan keberkahan tersendiri dalam jual beli. Makanya kalau misalnya kita pengen masuk ke dalam keberkahan jual beli interaksi, ada ijab qabul. Kadang orang yang jual kagak ngerti, kita arahin, "Bang, saya beli ya." "Oh iya, iya." Kadang begitu doang. "Bang, saya beli ya." "Oh iya, iya, iya. Makasih ya." Bilang, "Bang, saya jual." "Oh iya, saya jual." Di sini ada ijab dan qabul. Di mana ada ijab dan qabul, disitulah ada keberkahan yang Allah berikan. Wal murad mutajar fi. Wa ashhidu idza tabaya'tum alaih fa innahu adfa' lil ikhtilaf wa hadha wa ma qablahu amrun nadbun. Dan juga berikanlah kesaksian apabila idza tabaya'tum, kalian melakukan interaksi jual beli. Fa innahu adfa' lil ikhtilaf, untuk mencegah daripada pertikaian selanjutnya. Paham? Karena kita perlu saksi dalam jual beli juga, tapi sunnah. Amrun nadbun adalah perintah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari pertikaian. Karena Allah udah paham betul manusia sifatnya begini. Kalau misalnya dalam jual beli kita udah tahu nih orang sama-sama enak, nggak masalah, nggak perlu saksi. Yang penting kita udah ada ijab dan qabul, barang udah dapat, dia dapat duitnya. Nah, masalahnya ada orang-orang yang kadang kita nggak bisa tebak. Udah jual beli, terima jadi, begitu udah dapat duitnya, dia dapat barangnya, begitu pulang bosan sama barangnya, akhirnya pengen dibalikin. Enggak, saya nggak beli, balikin duit saya nggak jadi beli ini. Ada sering kayak begitu tuh. Apalagi dengan tragedi-tragedi yang terjadi, kayak misalnya masalah COD, ya kan, maksud sering banget terjadi tuh, pertikaian COD. Dia beli tapi bayarnya pas barang datang. Nah, ini sebenarnya dalam syariat boleh, cuman masalahnya pertikaian yang sering terjadi ini nih yang menyebabkan terkadang COD ini menzalimi dalam satu sisi. Kadang yang dia beli, ya dia beli, tapi tunggu barang datang nih. Misalnya beli online, oke. Ketika dia beli online, nah ini disebut dengan disebut dengan gharar, ya, beli dengan jangka waktu. Dia beli, check out, bayarnya di tempat ketika barang dah datang. Nah, bayar barang di tempat datang ini ada dua konsep. Ada yang dibuka dulu, ada yang kagak dibuka. Ya kan? Kalau misalnya dibuka, kebijakan dari pedagang boleh dibalikin. Ini enak. Nah, cuman yang langsung bayar nih. Yang langsung bayar ketika dia buka ada aib di dalam jualannya. Nah, ini haram ya, ikhwan. Ini disebut dengan termasuk dengan uyub fil mabi'. Aib yang ada di dalam interaksi jual beli ini nggak diperbolehkan. Makanya interaksi yang seharusnya dihilangkan dalam sistem COD itu bayar ambil barang, jangan. Takutnya ketika ada aib nggak bisa dibalikin. Tapi Habib kan ada sistem di videoin, nanti bisa dikirim kembali, repot. Karena apa? Dia harus ngeluarin lagi duit buat ngirim paket lagi, dibalikin kepada penjual. Mendingan sistemnya yang paling bagus itu buka di depan kurir. Jadi dia buka di depan kurir, barangnya tepat, itu lebih enak. Untuk menghindari pertikaian. Allah udah ajarin nih. Makanya Allah perlukan apa yang Allah katakan dalam ayat ini, wa ashhidu idza tabaya'tum. Perlukan kesaksian. Nah, dalam sistem jual beli online ini yang paling bagus kalau sistem COD buka di tempat, itu paling bagus. Biar aman. Apalagi dengan tragedi padahal kurir yang cuman nganter jadi disalahin. Kadang hampir dipukulin lagi ya, kawan. Padahal dia cuma nganter tugasnya. Bukan tugasnya dia untuk mengembalikan paket tersebut. Tugasnya dia cuma nganter. Makanya sering banget yang saya perhatikan dalam sistem jual beli online ini, yang sering banyak pertikaian apabila dilakukan sistem COD bayar di tempat, tapi tidak dibuka dulu, bukanya setelahnya.
Makanya paling bagus kalau misalnya kita sistem jual beli online ini, usahakan sistem jual beli online ini kita pakai sistem cara buka di tempat. Jadi buka nih, udah nyampe barangnya, tunggu bang, ini kan COD-nya COD buka di tempat ya bang, tunggu saya buka dulu bang ya. Cuman sekarang semua marketplace nggak suka tuh sistem begitu, karena mereka merasa dirugikan. Kalau andai kata begitu buka dia kecewa, dibalikin, dia jadi rugi. Makanya sebagian marketplace nggak ada yang mau kayak sistem begitu. Padahal itu yang paling bagus dalam jual beli untuk menghindari pertikaian. Nah, ini ajaran yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Kemudian wala yudarra katibun wala syahid, dan jangan kita memberikan kezaliman apalagi sampai membahayakan orang yang mencatat hutang piutang, apalagi saksi, diintervensi. Nah, ini masih dalam kategori katib dan juga syahid ya, orang yang menulis hutang dan juga orang yang memberikan kesaksian atas hutang tersebut. Nah, kita nggak boleh mendolimi dia yang menulis, diintervensi, ntar lo kurangin ya, nanti tambahin ya, jangan diberikan kezaliman dengan diancam, kalau kagak ntar rumah lu gue teror, kalau kagak nanti keluarga lu gue ganggu. Ini termasuk memberikan keburukan terhadap yang menulis hutang piutang dan juga saksi. Sahibul haq wa man alaihi bitahrif aw imtina' min asy-syahadah aw al-kitabah. Dan itu dia daripada sahibul haq wa man alaihi bitahrif aw imtina' min asy-syahadah aw al-kitabah. Wala yadurruhuma sahibul haq bitaklifihima ma la yaliqu fil kitabah wa syahadah. Nah, jangan sampai kita tidak menjalankan hak-hak tersebut daripada sahibul hak. Dia ngasih utang nih, dan kita ngutang, kemudian kita intervensi yang nulis. Ya, seharusnya nggak boleh kita menzalimi. Dengan bentuk menzalimi hal tersebut, maka kita mencegah dari kesaksian. Dengan saksi nggak boleh hadir, dengan saksi nggak perlu datang, yang penting ada penulisan udah cukup. Nah, diintervensi semuanya. Nah, ini termasuk bentuk daripada kezaliman. Tamam. Wa in tafa'alu ya. Baik, wa in tafa'alu. Kemudian apabila kalian melakukan perbuatan tersebut, ya, melakukan intervensi, kezaliman, keburukan, kejelekan, manahaitum anhu, yang mencegah dirimu atas daripada transaksi hutang piutang tersebut, fa innahu fusuqun, maka sesungguhnya dia termasuk daripada orang yang fasik. Khurujun 'anit ta'ah lahiq, maka dia telah keluar daripada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa innahu fusuqun bikum. Ya. Allah langsung mencap orang-orang yang dia melakukan intervensi terhadap tulis menulis ataupun intervensi kepada saksi. Nah, ini langsung dikategorikan nama Allah orang fasik. Wattaqullah fi amrihi wa nahyi, bertakwalah kalian kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Wa yu'allimukumullah masalih umurikum hal muqaddarah atau musta'naf, yaitu dan Allah mengajarkan wa yu'allimukumullah, Allah memberikan pemahaman-pemahaman kepada kalian atas apa yang sudah Allah ajarkan. Jangan sampai kalian melakukan pelanggaran. Masalih umurikum, atas segala macam kehidupan yang sedang kita jalani untuk mendapatkan kebaikan. Allah udah rapiin, dalam jual beli udah Allah rapiin, dalam bay' udah Allah, dalam riba, dalam as-salam, al-qarat, pokoknya bab muamalat Allah udah rapiin. Nah, maka jangan sampai kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim, karena sesungguhnya Allah atas segala sesuatu beliau mengetahui segalanya. Kemudian wa in kuntum ala safarin. Nah, masuk ke dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-283. Wa in kuntum ala safarin, dan apabila kalian sedang melakukan perjalanan, ay musafirin, perjalanan ya jauh ataupun perjalanan yang jauh ataupun yang dekat, selama masafahnya masafatul jama' wa masafatul qasar. Ya. Kemudian walam tajidu katiban farihanun,
dan tidak didapati orang yang bisa menulis hutang piutang. Nah, jadi ketika kita pengen safar, kita pengen ngutang dan gak ada orang yang bisa nulis untuk mencatat hutang piutang kita, farihanun. Ya, bahkan dalam qiraah yang lain faruhunun ya. Dalam qiraah yang lain walam tajidu katibun faruhunun, bisa farihanun, bisa faruhunun. Wa fi qiraah farihanun. Jamak rahnun. Ya, farihanun atau faruhunun, atau bisa juga dalam qiraat farihanun. Nah, jam'u rahnin. Kalau tidak ada orang yang bisa menulis hutang piutang kita, lalu bagaimana? Dan kita pengen bepergian jauh, maka diperlukan untuk transaksi gadai menggadai. Jadi rahnun adalah gadai menggadai, magbudatun, yang ada gobek di dalamnya. Ya, ada sistem memegang barang tersebut. Nah, nanti akan dibahas tentang masalah syarat magbudah, syarat syurutul qabd fil rahan. Nanti akan dibahas masalah syarat-syarat di dalam memegang jaminan di dalam gadai menggadai. Intinya di sini harus magbudah. Afad qauluhu magbudah ishtiratul qabd fil rahan. Karena itu termasuk daripada syaratnya gabat di dalam rahan. Syaratnya untuk kita melakukan gadai menggadai, misalnya saya mau minjam uang ya, berapa? 10 juta. Ya udah, kita catat, dicari nggak ada yang mau nyatat. Ya udah, saya gadaikan ini HP aja deh, biar cepat. Nih saya gadaikan HP. Tamam? Begitu HP udah digadaikan sama dia dapat uangnya, dia jalan berangkat safar. Tamam? Nah, malayali apa namanya? Sampai di mana tadi tuh? Ya. Wal iktifa bihi, itu termasuk daripada yang cukup baginya dalam untuk masalah jaminan. Tamam? Minal murtahin wa wakilihi. Tamam? Dari orang yang meminjamkan uangnya. Ya, nah, kan yang minjam rahin. Ya, rahin itu disebut yang minjam. Kalau murtahin itu disebut yang ngasih minjam. Wa wakilihi, dan juga wakil yang mewakilkan orang yang ngasih pinjam. Ya, tamam. Sehingga ketika ada jaminan yang dia pinjamkan, maka otomatis secara langsung dia mendapatkan keamanan dan jaminan dalam masalah hutang piutang. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan dalam syurut al-qabd fil rahan, itu ada dua kategori. Dalam masalah qabd di dalam syurut syurutul qabd fil rahan, dalam syaratnya qabd fil rahan ada yang dia alim, ar-rahin alimun biqabdihi. Tamam? Yang menggadaikan tahu bahwa dia punya barang. Yang memberikan hutang tahu kalau dia punya barang. Misal, saya gambarkan dalam syarat al-qabd fil rahan. Minjem duit misalnya. Minjem duit berapa? 100 juta. Jaminannya apa? Misalnya nggak ada katib. Jaminannya motor saya. Di mana motor lo? Di Bekasi. Oh, yang Supra X ya? Iya. Tahu dia bahwa yang utang motor Supra X di Bekasi. Ya, saya tahu. Ini disebut dengan apa? Yang menggadaikan tahu dia menggadaikan motornya yang ada di Bekasi. Jadi dia ngasih pinjam utang. Ini yang diperbolehkan. Tamam? Kemudian yang qabd tidak diperbolehkan. Jadi ini qabd yang diperbolehkan ya. Misalnya dia ngasih tahu di Bekasi saya ada motor Supra X, saya gadaikan ya, saya minjem duit berapa? 10 juta misalnya. Ya, boleh. Saya tahu kamu yang mempunyai motor Supra X. Deal-dealan, kasih duitnya. Dia ke Surabaya, diambil motornya. Dia ke Bekasi, diambil motornya. Nah, ada yang nggak boleh. Ini sistem qabd yang boleh ya. Ada qabd yang nggak boleh. Tamam, yang nggak boleh bagaimana? Minjem duit. Oke. Saya kasih, tapi dengan jaminan ya. Dia diem. Diem nih. Akhirnya apa? Dikasih pinjam.
Berangkat dia sahabat. Ini orang nyamperin ke rumahnya, diambil motornya tanpa sepengetahuan yang orang yang minjem. Dia nggak tahu kalau dia dijadikan jaminan tuh motor, tapi dia minjem duit. Nah ini gobet yang nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau andai kata yang minjem nanti bangkrut, yang minjem bangkrut, itu motor nggak jadi hak dia. Kenapa? Jadi hak orang yang utang, yang punya utang nih. Paham nggak? Saya jelaskan pelan-pelan. Mungkin agak pusing nih. Masalah babul muamalat emang agak pusing ya, kayak misbah ya. Nah, ini baru masalah gadai menggadai nih, apalagi ntar masalah yang lain. Ala kulli hal. Saya yang ngasih utang. Saya ngasih utang ya. Misalnya Haji Misbah ngutang kepada saya. Nah, ada dua gambaran. Ketika saya ngasih utang ke Haji Misbah misalnya, atau kayak kita balik deh biar lebih enak. Saya ngutang sama Haji Misbah deh. Paham ya? Nah, saya bilang Haji Misbah, saya minjam sama Haji Misbah. Baik Habib, berapa ya? 10 juta. Jaminannya apa Habib? Motor saya di rumah Haji Misbah, yang PCX warna hitam yang biasa saya bawa ngaji. Oh iya, saya tahu. Baik, saya terima. Ini gobet yang diperbolehkan. Nanti kita datang ke rumahnya Habib, kita ambil motornya. Nah, ini yang diperbolehkan. Yang nggak boleh bagaimana? Saya datang ke Haji Misbah. Assalamualaikum Haji Misbah, minjem duit ya. Berapa? 10 juta. Haji Misbah diam. Jaminannya apa? Diam juga yang minjem utang. Ya udah, saya kasih nih pinjem ya. Ntar motor PCX saya ambil ya. Diam juga yang minjem. Saya minjem nih, diam, nggak ngomong apa-apa. Nggak ada angin, nggak ada hujan, dikasih tuh pinjaman. Nggak ditulis, nggak ada jaminan rohan. Tiba-tiba Haji Misbah ke rumah saya, ngambil motor PCX, dan saya nggak tahu kalau Haji Misbah ngambil jaminan motor PCX saya. Karena saya pikir Haji Misbah udahlah ngasih, nggak usah pakai jaminan. Tanpa sepengetahuan saya, Haji Misbah ngambil jaminan motor PCX saya yang di rumah, maka ini nggak diperbolehkan. Gobet yang nggak diperbolehkan. Harus yang ngutang tahu kalau barang yang dia jamin diambil. Kalau dia nggak tahu, nggak dibolehin. Paham ya? Sampai sini paham ya? Habib, tapi kan dia ngutang sama saya. Saya berhak dong Beb, karena saya dulu pernah ngaji Beb. Kalau ada orang ngutang sama saya boleh ambil. Iya, yang ngutang sama dia bukan ente doang, banyak. Jadi ente nggak boleh main ngambil sembarangan tuh barang. Kalau dia bangkrut yang ngutang sama ente, sedangkan yang ngutang datang, yang memberikan hutang kepada dia bukan ente doang, banyak. Nah otomatis barang-barang dia harus dibagi rata. Nggak boleh ente zalim, ngerasa oh dia ngutang sama saya berhak ngambil dong. Saya mau ngambil motornya dia utang sama saya 20 juta, walaupun di motor cuma 15 juta, nggak apa-apa, saya rugi 5 juta daripada nggak sama sekali. Nggak boleh, karena apa? Yang dia ngutang nih banyak, bukan ente doang. Dari satu motor itu, kalau ada yang ngutang 3 orang, 15 juta dijual, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nggak boleh ente ngambil 15 juta semuanya. Itu yang disebut dengan keadilan dalam hutang piutang. Ini yang disebut dengan maqbudah, ada qabd di dalam syarat rahim. Nah, ini kembalinya ke dalam hukum fikih nanti. Tamam? Nah, ini dalam usaha bab rahan, di antara syaratnya untuk menggadai ada qabd, dan qabd harus ar-rahin ya'lam biqabdi. Harus mengetahui dengan barang yang diqabd sama orang yang ngasih hutang. Tamam? Fa in amina ba'dukum ba'dha. Taib. Nggak ada yang nulis utang piutangnya, nggak ada yang dijamin. Misalnya Anda datang ke Haji Misbah, Assalamualaikum Haji Misbah, saya ngutang ya. Oh ya Habib, boleh, saya percaya sama Habib pasti bayar. Kagak ditulis, kagak ada yang digadai untuk menjamin. Karena Haji Misbah percaya kepada saya, dan saya dikasih hutang sama Haji Misbah, ini duit saya pakai. Nah, ketika dalam kategori fa'in amina ba'dukum ba'do, kalau kalian udah saling percaya satu sama lain, maka diperbolehkan untuk pinjam meminjam. Nggak perlu ditulis, nggak perlu saksi lagi, ya nggak perlu lagi untuk digadai barang jaminan, nggak perlu. Yang penting ente sama-sama percaya. Kalau ente nggak percaya, hati-hati, pakai konsep yang Allah ajarin. Nah, ini jalan terakhir dalam hutang piutang. Kalau misalnya kita nego curiga sama nih orang nih, dari kata-katanya nih orang minjem duitnya selalu judi online nih. Aku nggak percaya sama nih orang nih.
Kan sering tuh kayak begitu. Ada orang ketimpa utang, minjem sini, minjem sono. Nah, kita kudu hati-hati. Tapi kita punya hak mau ngasih pinjam apa kagak. Terkadang ada orang-orang yang pinjam online nih, misalnya dia gara-gara main judi online udah ketiban utang, minjem sini, minjem sono, kita berhak nolak. Kenapa? Kalau kita kasih pinjam dia untuk memberikan bantuan kepada dia, walaupun kita pikir udah nggak apa-apa, walaupun saya ikhlasin nih duit, tapi itu duit kita tahu dipakai buat main judi online lagi, kita dosa. Ente udah tahu nih ngasih minjem nih orang, nih duit dipakai buat main judi online. Ente udah paham nih orang nih udah kecanduan judi online, atau misalnya kita udah ketahuan kecanduan sama narkoba, atau udah kecanduan sama minuman keras, atau kecanduan sama main perempuan. Kita udah tahu deh dia minjem duit karena pengen begituan, minjemin kita dari diri kita kepada dia, dosa. Nggak boleh ya kawan. Makanya jangan sembarangan kalau minjemin orang. Makanya Allah kasih proses kan. Dalam urusan proses ini Allah menselektif agar jangan main-main yang utang. Ini urusan atas kalimat Allah Subhanahu wa taala, ente minjem dengan cara yang halal, jangan ente pakai dengan cara yang haram. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang majhul, nggak ketahui nih dibuat duit buat apa. Tamam? Nah, adapun untuk menanyai masalah uang yang dipinjamkan kepadanya, apakah kita boleh nanya? Ente buat apa? Paham? Kita boleh menanyai. Untuk sekedar menanyai untuk maslahat apa engkau meminjam uang ini, agar apa? Memberikan ketenangan kepada orang yang ngasih utang, biar dia tahu nih utang nggak dipakai buat maksiat. Ini disebut dengan babul wara, untuk jaga-jaga biar nih duit yang dipinjemin nggak dipakai buat maksiat. Tamam. Fa inna mina ba'dukum ba'dha ay ad-da'in al-madin ala haqqihi falam yartahin. Ya, orang yang minjem kepada orang yang ngasih pinjaman tanpa adanya jaminan. Kalau sama-sama dia percaya, maka diperbolehkan. Fal yu'addil ladzi tumina ay al-madin amanatah. Maka kamu harus menunaikan. Ya, lamnya lam amr di sini. Fal yu'addi. Lamnya di sini lam perintah. Yang Allah perintahkan, tunaikan amanahmu, jangan main-main. Udah dipercaya, lu jangan pakai bohong. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Kalau kamu sudah dipercaya sama orang, jangan sampai kamu ingkar. Hati-hati makanya. Kemudian apa? Wal yattaqillaha rabbah, diancam lagi sama Allah. Dan bertakwalah kamu kepada siapa? Tuhan dia yang ngasih ente pinjem. Ente muslim juga bukan? Kalau ente bukan muslim, hati-hati, ente gak usah pakai bertakwa. Ente dipercaya sama dia minjem, jangan ente hianati pertakwaan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya. Wal yattaqillaha rabbah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala fi adaih, dalam membayarnya. Jangan pakai kabur. Udah dipercaya, dikasih pinjem ngilang. Udah dikasih pinjem dengan dipercayai dia bakal bayar, tiba-tiba ingkar, mana nggak ada buktinya. Hati-hati, Allah udah yang ancam. Ente kalau udah dipercaya sama orang minjem, tapi ente kagak menunaikan balas bayaran pinjaman tersebut, hati-hati, Allah yang akan mengancamnya. Wala taktumus syahadah, jangan kalian menutup-nutupi kesaksian. Mana bayar dong, kan kamu udah minjem sama saya. Kapan saya ngutang sama kamu? Nggak pernah. Ya Allah, udah dikasih pinjam waktu kemarin, bulan kemarin 1 juta, mana bayar dong? Lah mana saksinya? Tulisannya mana? Mana saksinya? Nggak ada saksi. Wala taktumus syahadah, jangan sekali-kali kamu menutupi kesaksian. Ini peringatan daripada Allah. Falyu'addil ladzi tumina amanatah, tunaikan. Karena kalau kamu efek sampingnya nggak memberikan amanah, maka kamu masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Paham? Kemudian apa? Wal yattaqillaha rabbah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wala taktumus syahadah, jangan menutup-nutupi kesaksian. Ini disebut dengan tanajjush. Ya, dalam hadis disebutkan, jangan kita suka menutup-nutupi kebenaran. Orang yang suka menutup-nutupi kebenaran itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaktumha, ya, idza du'itum li iqamatiha. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbah. Kalau dia menutup-nutupi kesaksian tersebut, maka hatinya telah berdosa. Kok hatinya?
Kenapa nggak mulutnya? Kan mulut yang bohong. Tamam. Karena hati adalah mahallus syahadah. Hati adalah tempat kesaksian. Mungkin mulut bisa berbohong, tapi hati nggak bisa berbohong. Allah jadikan kategorinya apa? Hatinya ikut berdosa, walaupun dia tahu hatinya penuh dengan kebenaran. Makanya hati-hati ya kawan, jangan sampai dimain-mainin. Khassa bidzikr li'annahu mahallus syahadah. Tempatnya kesaksian adalah hati. Wa li'annahu idza athima tabi'ahu ghairuh. Karena kalau hati udah dosa, maka semua anggota badannya juga ikut dosa. Hati kalau udah rusak, semuanya juga ikut rusak. Makanya Nabi katakan apa dalam hadis? Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhatil jasad kullu. Wa idza fasadat fasadatil jasad kullu ala wahiyal qalb. Karena di dalam anggota tubuh kita ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini kotor, maka ikut kotor semua badan kita. Kalau segumpal dagingnya jadi baik, maka segumpal dagingnya ikut semuanya baik. Apa itu segumpal daging? Yaitu hati kita. Jangan sampai kita mengkhianati hati kita. Wallahu bima ta'maluna alim. Ini akan kita